Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta dengan NPM 2015-10102. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 3 di Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Akuntansi, kelas reguler 1, klaster 13A. Dibuatnya video ini untuk melengkapi UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen penguji Budwi Saraswati SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 judul penelitian. Yang pertama, pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, analisis pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Fokus pembahasan kali ini yaitu tertuju pada bab 3 tentang metode penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan definisi operasional, serta jenis dan sumber data. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada 3 macam, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Sedangkan pendekatan kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu, dan pendekatan campuran merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut dilakukan. Sedangkan waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena. Sedangkan definisi operasional merupakan penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dan menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan dalam mengoperasikan konstruk sehingga memungkinkan peneliti yang sama atau yang berbeda untuk mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Jenis sumber data dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Biasanya, sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Langsung saja kita masuk ke judul yang pertama, yaitu pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Pada judul pertama, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman atau Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang diperoleh dari publikasi situs website atau bisa diakses melalui www.idx.co.id. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor BEI atau Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November hingga Desember periode 2020. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu pervasive sampling, yang merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu, agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Adapun kriterianya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 5 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2018. Yang kedua, kondisi saham yang aktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah 9 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dari total 9 perusahaan yang menjadi populasi, diambillah 5 perusahaan dengan kode AISA, Alto, Chem, CK, ADES sebagai sampelnya. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu variabel bebas atau variabel yang memberikan pengaruh, dan variabel terikat yaitu variabel yang dikenai pengaruh. Variabel bebasnya yaitu ROA, ROE, NPM, dan EBIT, sedangkan variabel terikatnya yaitu harga saham. Dalam tabel definisi operasional variabel, yang pertama yaitu ROA atau Return on Asset, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan total aset. Cara pengukurannya yaitu rasio sama dengan EAT atau Earning After Tax operasi dibagi dengan total aset. Yang kedua, ROE atau Return on Equity, yaitu untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Cara pengukurannya yaitu ROA sama dengan EAT atau Earning After Tax dibagi total modal. Variabel ketiga NPM atau Net Profit Margin, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan penjualan bersih. Cara pengukurannya yaitu NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Variabel keempat yaitu EBIT atau Earning Before Interest and Tax, yaitu pengukuran probabilitas yang menghitung laba operasi perusahaan dengan mengurangi biaya penjualan dari total pendapatan. Cara pengukurannya yaitu EBIT sama dengan laba bersih ditambah pajak ditambah bunga. Dan variabel yang terakhir yaitu harga saham atau variabel Y, merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kepemilikan suatu perusahaan. Tidak terdapat cara pengukurannya. Dan yang kelima variabel tersebut menggunakan skala rasio, karena skala rasio adalah skala yang digunakan untuk mengukur laporan keuangan dalam penelitian ini. Jenis sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data berupa laporan keuangan tahunan atau annual report dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Judul yang kedua yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2014 dan data yang terkait untuk berfungsi menghitung variabel penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan mengambil data perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktunya yaitu pengambilan data dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2017. Sampel diambil dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel tertentu dalam penelitian ini yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 hingga tahun 2014. Yang kedua, perusahaan memiliki tanggal merger dan akuisisi yang tercatat di website resmi KPPU. Dan yang ketiga, menerbitkan laporan keuangan auditan secara lengkap selama 2 tahun berturut-turut sebelum merger dan akuisisi, serta 2 tahun sesudah merger dan akuisisi dengan periode yang berakhir per 31 Desember.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 40 perusahaan. Nah, berdasarkan populasi tersebut terdapat 33 perusahaan yang layak untuk dijadikan sampel. Terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu seluruh variabel rasio keuangan yang terdapat di tabel definisi operasional. Dan yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu perusahaan yang sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Dalam tabel definisi operasional, variabel yang pertama yaitu current ratio atau CR, merupakan tingkat kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva. Cara pengukurannya, CR sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Variabel kedua yaitu DER atau Debt to Equity Ratio, merupakan perbandingan antara hutang perusahaan dengan jumlah modal. Cara pengukurannya yaitu DER sama dengan total debt dibagi total equity. Variabel yang ketiga yaitu ROE atau Return on Equity, memfleksibelkan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham. Cara pengukurannya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas saham biasa. Variabel keempat yaitu ROA atau Return on Asset, mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia. Cara pengukurannya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Yang kelima yaitu OPM atau Operating Profit Margin, merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. Cara pengukurannya OPM sama dengan EBIT dibagi net sales. Nah, kelima variabel tersebut menggunakan skala rasio untuk menguji seluruh variabel rasio keuangan untuk mengetahui tingkat signifikan perubahan kinerja perusahaan antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau bisa diakses melalui www.co.idx.id. Judul yang ketiga yaitu analisis pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan Indonesia Stock Exchange yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi nama perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai 2008, laporan keuangan tahun 2006 sampai tahun 2008, dan harga saham perusahaan manufaktur tahun 2006 sampai dengan 2008. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah periode November hingga Desember tahun 2010. Metode yang digunakan yaitu pervasive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Go Public yang bergerak dalam bidang manufaktur di BEI tahun 2006 sampai 2008 sebanyak 140 perusahaan. Dari total populasi tersebut diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu arus kas operasi dan laba akuntansi, sedangkan variabel terikatnya return saham. Dalam tabel definisi operasional, variabel yang pertama yaitu arus kas operasi sebagai X1, merupakan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Cara pengukurannya AKO atau perubahan arus kas sama dengan AKO I, T atau arus kas ke I periode T dikurang AKO I, T kurang 1 atau arus kas operasi ke I periode T dibagi AKO I, T kurang 1 atau arus kas operasi periode T. Variabel kedua yaitu laba akuntansi sebagai X2, merupakan semua laba bersih atau net income untuk satu periode akuntansi. Cara pengukurannya LAK atau perubahan laba akuntansi sama dengan LAK I, T atau laba akuntansi ke I periode T dikurang LAK I T kurang 1 dibagi LAK I, T kurang 1 periode ke I kurang T.
Variabel yang ketiga yaitu return saham sebagai variabel Y, merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati pemodal atas investasi yang dilakukannya. Cara pengukurannya RIT atau return saham sama dengan PIT atau harga saham I periode T dikurang PIT kurang 1 atau harga saham I periode T sebelumnya, dibagi PIT kurang 1 atau harga saham periode T sebelumnya. Nah, ketiga variabel ini menggunakan skala rasio, karena skala rasio merupakan skala yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, karena pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Datanya diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory and Indonesia Stock Exchange yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi nama perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam kurun waktu 2006 sampai 2008, serta laporan keuangan tahun 2006 sampai 2008 dan harga saham perusahaan manufaktur tahun 2006 sampai 2008. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dari pembahasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.